Halo teman-teman semua. Oke, di sini Bang Yunan akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif itu seperti apa. Jadi ini materi kedua dari sistem informasi manajemen, mata kuliah sistem informasi manajemen. Yuk simak penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada supply chain management atau manajemen rantai supply, manajemen rantai persediaan ya. Manajemen rantai persediaan itu adalah jadi ada tuh jembatan antara si pemasok kepada perusahaan. Nah, itu fasilitas-fasilitasnya yang memfasilitasi pemasok atau bisa dibilang jembatannya itu antara pemasok dan perusahaan itu yang namanya supply chain management. Nah, aktivitas-aktivitasnya itu apa sih? Aktivitas-aktivitas dari supply management itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada memprediksi seberapa banyak demand dari pelanggan. Yang kedua itu ada membuat jadwal produksi di supply chain management itu. Yang ketiga itu ada menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat memesan persediaan pengganti dari para supplier, terus menerima persediaan dari para supplier, mengolah persediaan dari bahan mentah terus menjadi barang jadi, melakukan produksi, mengirim sumber daya kepada pelanggan, dan terakhir itu men-track aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan hingga ke pelanggan. Nah, jadi itu beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di dalam supply chain management itu. Lanjut. Nah, di subbab materi ini kita tuh ngebahas tentang keunggulan kompetitif apa sih yang dimiliki oleh perusahaan jika mereka itu menerapkan sistem informasi. Nah, keunggulan itu ada banyak, yaitu yang pertama sebenarnya ada 3 tapi ya banyak lah. Yang pertama itu ada keunggulan strategis, yang kedua itu ada keunggulan taktis, yang terakhir itu ada keunggulan operasional. Oke, saya akan membahas satu demi satu. Yang pertama itu ada keunggulan strategi. Keunggulan yang mempunyai dampak fundamental dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Di sebuah perusahaan itu kan menggunakan sistem informasi untuk bagi data melalui berbagai platform. Platform itu seperti apa? Misalnya, mereka menggunakan meeting melalui media online seperti Zoom. Itu kan juga pemanfaatan sistem informasi dalam berbagi data kepada perusahaan lainnya, atau memanfaatkan jaringan cloud dari sebuah cloud online. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam berbagi data melalui platform kepada para partner perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya itu ada keunggulan taktis. Jadi keunggulan taktis itu keunggulan yang dapat perusahaan jika strategi yang dilakukan perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan saingannya. Langsung ke contohnya aja, sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik, respon yang lebih cepat, informasi yang lebih transparan dan jujur kepada pelanggan. Nah, hal itu dapat memberikan pelanggan kepercayaan. Jadi pelanggan bakal stay di perusahaan itu terus, jadi nggak pindah ke perusahaan lain. Nah, itu keunggulan taktis seperti itu. Selanjutnya ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional itu keunggulan yang didapat dari operasional perusahaan itu seperti apa. Nah, contohnya itu seperti ini. Dilihat dari gimana ya? Contohnya itu sebuah perusahaan marketplace kan sering kan kalian kan kalau membeli di Tokopedia atau Shopee itu, kadang kan kalau kita buka Shopee-nya kan, atau Tokopedia-nya tuh ketemu tuh barang-barang yang udah kita lihat sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Tujuannya itu buat meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Nah, kita kan kalau melihat riwayat belanja kita kan cenderung buat mengklik atau ingat lah, oh ya dulu pernah pengen punya ini dan sekarang lagi ada uangnya, ya langsung dibelanjakan, ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu ada keuntungan koordinasi. Jadi keuntungan koordinasi ini terjadi apabila si perusahaan itu mempunyai koordinasi yang baik di dalam perusahaannya. Jadi keuntungan koordinasi ini ciri-cirinya itu perusahaan punya fleksibilitas yang baik dalam respon kompetitor. Yang kedua ada mempunyai kemampuan yang baik dalam respon perubahan yang terjadi pada sebuah negara. Yang ketiga kemampuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Yang keempat kemampuan untuk berbagi informasi antar unit. Yang kelima itu ada mengurangi biaya operasional. Yang keenam lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir itu ada kemampuan untuk mempertahankan keragaman produk dan bagaimana perusahaan mendistribusikan produknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi secara global. Yang pertama itu ada kendala-kendala politis. Jadi politis dari ini lebih hubungannya ke pemerintah gitu ya. Atau
Ya kira-kira pengaruh dari politik itulah. Selanjutnya adalah rintangan budaya dan komunikasi. Nah, budaya yang berbeda itu dan juga komunikasi itu bisa mempengaruhi tantangannya gitu. Misalnya produk ini nggak sesuai sama budaya si A, tapi cocok dengan budaya si B. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga komunikasi kadang, makanya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang go public itu pasti menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa dari lokal atau bahasa lokal si perusahaan tersebut. Selanjutnya masalah-masalah teknologi. Nah, kadang juga ada perusahaan yang teknologinya itu belum terlalu maju dalam penerapannya. Selanjutnya ada kurangnya support dari manajemen anak perusahaan. Jadi kadang ada perusahaan tuh yang anak perusahaannya itu kurang mensupport. Kadang itu si anak perusahaannya manajemennya gagal, itu bisa mempengaruhi ke perusahaan induknya. Selanjutnya ada knowledge management atau manajemen pendidikan. Manajemen pengetahuan, ketutup. Manajemen knowledge itu adalah aktivitas-aktivitas manajer dalam mengelola sumber daya agar dapat meraih apa yang diinginkan. Aktivitas-aktivitasnya tersebut diantaranya yang pertama itu data mentah dikumpulkan, kemudian diubah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kedua, memastikan individu-individu yang tepat telah menerima dalam bentuk dan waktu yang tepat. Nah, contohnya itu menerima dalam bentuk waktu yang tepat itu contohnya itu seperti ini. Ketika sebuah perusahaan itu dilanda masa-masa yang sulit, jadi harus tepat dalam mengambil keputusan. Nah, manajer itu dapat memberikan keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat tersebut. Jadi nggak terlalu larut perusahaan dalam masa susahnya itu. Jadi cepat diatasi. Selanjutnya ada manajer membuang informasi yang telah melewati manfaatnya dan menggantinya menjadi informasi yang baru dan akurat. Nah, knowledge management itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada hardware komputer. Jadi pengetahuan tentang hardware komputer. Yang kedua ada software komputer. Yang ketiga ada spesialis informasi. Yang keempat ada pengguna. Yang kelima ada fasilitas. Yang keenam ada database. Yang terakhir ada informasi. Selanjutnya itu ada kriteria syarat informasi yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu relevan. Jadi informasi yang baik itu relevan terhadap apa yang ada saat ini. Yang kedua itu akurat. Akurat itu maksudnya informasi tersebut benar, tepat, dan sesuai dengan kenyataan seperti itu. Yang ketiga itu ada ketepatan waktu. Jadi informasi yang baik itu tepat gitu penyampaiannya. Misalnya perusahaan lagi membutuhkan informasi yang ini. Nah, informasi tersebut sudah siap untuk disajikan. Selanjutnya ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini semakin lengkap informasinya, maka semakin bagus. Nah, lengkap tapi lengkap di sini dalam artian nggak gimana ya? Lengkapnya itu nggak campur aduk, tapi lengkap, benar-benar lengkap gitu. You know what I mean. Oke, thank you. Mungkin seperti itu aja pembahasan dari Bang Yunan kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like-nya dan jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya juga biar video-video dari Bang Yunan selalu ada di beranda YouTube kalian. Oke, terima kasih.